Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma, biasa dipanggil Ibu Rahma atau Bunda Al. Pertama-tama saya ingin berterima kasih karena sudah dipercaya untuk menjadi kandidat pemilihan Ketua RT 7 RW 6 di lingkungan PPR ini. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan visi misi yang sudah saya tulis waktu pendaftaran di calon kandidat RT. Visi saya yaitu pertama mewujudkan kerukunan antar warga yang dilandasi dengan toleransi dan kepribadian yang baik, agar tercipta lingkungan yang damai, harmonis, dan penuh kebersamaan. Misi saya adalah pertama akan meningkatkan kerukunan antar warga PPR dan akan konsisten melakukan kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan PPR dengan asas gotong royong. Yang kedua, berperan aktif dalam setiap kegiatan dan pelaporan kepada warga semua kegiatan kita di lingkungan PPR, baik secara intern maupun kegiatan ekstern secara transparan. Selanjutnya yaitu saya akan mengadakan laporan keuangan secara transparan, baik itu kas masuk dan juga kas keluar, dan akan dilaporkan secara berkala di grup warga. Dan rencana saya juga akan membuatkan rekening khusus kas RT 7. Jadi rekening ini khusus untuk kas masuk. Seperti itu. Jadi nanti akan dilaporkan secara berkala. Selanjutnya saya akan membangkitkan kembali kegiatan Karang Taruna yang mati suri ya, sudah berapa tahun ini. Saya akan membangkitkan kembali Karang Taruna dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa mensupport warga PPR. Selanjutnya, saya akan memperbaiki fasilitas di sini dan menambah inventaris di lingkungan PPR. Selanjutnya, misi saya adalah bersinergi dengan DKM dan juga kegiatan-kegiatan lain baik intern dan juga ekstern. Ini penting sekali karena RT itu adalah jembatan bagi warga, jadi harus berperan aktif dan bersinergi dengan semua kegiatan di sini. Yang terakhir, kita akan bekerja sama dengan developer untuk perbaikan sarana prasarana untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik, yang pastinya harus berpihak kepada warga. Demikian visi misi saya. Untuk selanjutnya, yaitu bagaimana struktur organisasi bila saya terpilih. Seperti rule-nya, organisasi itu ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan juga nanti akan ada sesi-sesi seperti sesi keamanan, kebersihan, dan juga ada nanti sesi fasum yang akan nanti kita buat yang melibatkan warga PPR tentunya. Dan semua struktur organisasi itu harus aktif bekerja bersama dengan RT. Jadi RT tidak bisa jalan sendiri, semua harus disupport dengan susunan organisasi dan juga warga semua. Selanjutnya ada pertanyaan dari panitia yaitu bagaimana menjembatani warga dan developer. Seperti dalam misi saya akan bekerja sama dengan developer untuk menjadi atau mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk kepentingan yang berpihak pada warga. Seperti yang kita butuhkan. Jadi saya akan lebih kepada skala prioritas. Skala prioritas kita di sini adalah seperti kita tahu di areal blok D, N dan M, F juga, E juga. Itu kalau hujan besar, ada kiriman air itu akan terjadi banjir dan genangan. Nah ini adalah PR besar di lingkungan PPR. Ini yang akan kami coba duduk bersama dengan developer untuk mencari jalan keluar terbaik. Jadi kita akan lebih kepada skala prioritas yang harus kita utamakan di lingkungan PPR ini. Apa upaya Anda untuk memajukan RT 7? Sebenarnya upaya-upaya ini sudah saya cantumkan di dalam misi saya yang nanti akan saya sebar di grup. Intinya adalah untuk perbaikan dan perubahan PPR yang transparan dan lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu semua, saya mohon dukungannya karena saya tidak bisa berjalan sendiri, harus didukung dengan semua warga.
Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni, kandidat dari RT 07 RW 06 Pamulang Barat, nomor urut 2. Di sini saya akan menjelaskan visi misi saya. Mungkin hampir sama semua kandidat visi misinya sama saya, seperti memberikan kenyamanan, keasrian, lingkungan, dan ya membuat betah lah intinya kepada warga. Nah, di sini ada juga ada beberapa pertanyaan bagaimana struktur organisasi bisa bila terpilih. Nah, itu harus terbentuk karena apa? Sebagai ketua RT tidak bisa menjalankan sendiri untuk menjalankan kerukunan warganya. Tuh, makanya nanti akan dibentuk yang namanya KSB, Kepala, Sekretaris, dan Bendahara, dan itu harus berjalan. Tidak boleh dipegang semua oleh ketua. Tuh. Di sini juga saya akan membentuk satu koordinator yang dimana semua akan membidangi masing-masing bidangnya, seperti koordinator keamanan saya akan bentuk, koordinator pemuda saya akan bentuk, koordinator kerohanian saya akan bentuk, dan koordinator ibu-ibu itu saya akan bentuk. Itu harus berjalan, dan dari koordinator itu akan saya berikan waktu 6 bulan. Apabila 6 bulan waktu itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh koordinator masing-masing, maka koordinator itu akan saya angkat kembali dan yang lama akan saya turunkan. Seperti itu. Nah, terus bagaimana menjembatani warga dan developer? Nah, seperti kita mungkin warga semua tahu, di lingkungan kita ini kisruh antara developer dan warga. Kenapa? Karena apa? Di sini kita terdapat beberapa developer, dari developer pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ujung-ujungnya kasihan dengan developer yang terakhir, di mana warga terlalu banyak tuntutan, ya kan? Tuntutan ini, tuntutan itu. Sedangkan itu ada suatu borok developer yang lama, yang lalu. Nah, di sini saya akan mencoba menjembatani. Apa? Kenapa? Karena apa? Karena saya ingin antara warga dan pengembang ada kerjasama, saling timbal balik, di mana pengembang membutuhkan kita dan kita juga membutuhkan pengembang. Jadi harus saling timbal balik. Nanti harus ada keselasian. Tuh, seperti itu. Nah, untuk apa nih memajukan RT? Itu udah jelas, yang namanya untuk memajukan RT, kita tidak lepas memikirkan diri saya sendiri, ya kan. Di sini saya akan benar-benar terjun dan bertransparan. Ya, di administrasi terbuka, tidak harus tertutup ini dan segala informasi yang ada dari atasan saya akan share selalu ke warga, gitu ya. Semua keluhan-keluhan seperti yang ada di sini, salah satunya kita banjir. Di sini saya akan ada satu program yang namanya, nanti saya akan ajukan satu pompa air ke Pemda, ya, kalau memang, karena ini salah satu keluhan Pemda ini juga, keluhan warga, ya. Nah, itu saya akan ajukan ke Pemda untuk membeli pompa air, karena selama ini kita belum ada sodetan apapun. Nah, kedua, apabila nanti Fasus dan Fasom sudah diserahkan kepada pengurus RT, Pasum-pasum yang lama itu, maka itu akan secara sendirinya akan dikelola oleh pengurus RT, ya, dari anggaran yang ada. Saya rasa seperti itu. Moto saya sih moto saya untuk warga, untuk memajukan warga, mensejahterakan warga, dan selalu guyup dalam warga. Seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya diberi waktu kurang lebih 5-7 menit untuk memaparkan secara visual tentang visi dan misi saya untuk menjadikan diri saya sebagai calon ketua RT 007 RW 06. Baik secara singkat dan padat, insya Allah ini jelas buat
para pemilih nanti, yaitu Bapak Ibu di lingkungan RT 007 RW 06. Visi saya adalah menjadikan lingkungan tempat kita tinggal ini adalah tempat tinggal yang asri, yang aman dan nyaman, tentunya seperti itu, dan juga menjadikan lingkungan yang berkarakter baik, berkarakter hebat, memiliki dan juga bermartabat dalam berkehidupan sosial dengan landasan iman dan takwa. Kenapa landasannya iman dan takwa? Karena dengan iman, insya Allah kita sebagai manusia, sebagai pemimpin, sebagai warga, kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita menghindarkan diri kita untuk berbuat yang tidak baik. Itu iman. Takwanya juga seperti itu. Takwanya ketika terbesit dalam benak kita untuk melakukan hal yang negatif atau menyelewengkan sesuatu atau melanggar norma-norma agama, kita ingat sama Tuhan kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kita lakukan karena ada rasa takut dalam diri kita, apalagi kita seorang pemimpin, akan ada rasa takut akan timbal balik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya adalah dua, melakukan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita ambil melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa insya Allah kita akan bisa memilih melakukan apa yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu misi saya apa? Misi saya mencalonkan diri menjadi ketua RT 007 adalah jelas, sangat jelas sekali. Saya ingin memperjuangkan hak warga yang belum terrealisasikan ketika awal kita membeli rumah di perumahan Pamulang Park Residence. Dulu namanya Pamulang City, Grand Pamulang, dan berubah terus. Nah, ini yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Ya, perjuangkan bersama-sama. Kita coba meminta kepada developer untuk merealisasikan semuanya secara segera. Itu secara singkat misi saya sebelum pembangunan mereka berakhir. Lalu misi saya berikut adalah menjadikan lingkungan yang bermartabat. Bermartabat itu adalah memiliki perilaku atau memiliki lingkungan yang dinilai tinggi, dinilai baik, dinilai positif, dinilai hebat oleh lingkungan luar. Itu caranya seperti apa, nanti kita akan rembukan, urun rembuk, kita bangun bersama-sama antara saya kalau terpilih sebagai ketua RT dengan warga secara kompak, menjadikan hubungan dalam lingkungan kita menjadi hubungan yang harmonis, saling asah, saling asuh, dan saling asih. Asahnya itu adalah mari kita tularkan hal-hal positif, hal-hal yang baik dari keilmuan-keilmuan yang kita miliki di dalam pribadi setiap warga yang ada. Saya yakin dari dalam diri saya, dari dalam diri yang lainnya tentu belum tentu memiliki ilmu yang dipahami, belum tentu memiliki pengertian-pengertian yang dipahami oleh orang lain. Di situ orang lain bisa menularkannya, dan diri kita yang belum memiliki hal tersebut bisa mengasah dari orang lain yang notabene adalah tetangga kita dalam satu lingkungan. Saling asih adalah memunculkan rasa peduli, rasa empati dalam diri kita. Misalkan kerja bakti bareng-bareng, hayo, atau melaksanakan kegiatan agama, baik agama Islam ataupun agama non-Muslim. Nah, itu kita saling peduli. Jadi tidak ada lagi yang tidak mempedulikan segala kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah positif, maka kita harus saling peduli, saling support, saling bantu, seperti itu. Lalu berikutnya adalah saling asih. Saling asih sama aja sih, sama sifatnya adalah sama memberi ya, saling memberi. Bisa juga kita mengayomi ya, mengayomi di kalangan lingkungan kita. Sekarang banyak anak-anak yang sudah beranjak remaja, sudah beranjak dewasa. Nah, ini kita ayomi mereka sebagai orang tua. Ya, kita coba arahkan mereka melakukan hal yang positif seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sebagai calon pemilih, kita lanjut ke dalam pertanyaan yang dilontarkan oleh panitia. Ada beberapa ya. Yang pertama tadi menjelaskan visi dan misi. Itu sudah saya jelaskan visi dan misi saya. Lalu bagaimana struktur organisasi bila terpilih? Standarnya struktur organisasi di tingkat RT adalah KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, dan itu akan difungsikan sesuai dengan tupoksi ya. Tupoksi mereka, bendahara mengatur keuangan, sekretaris juga istilahnya membuat surat-surat undangan atau memberikan informasi-informasi yang melalui saya dapatkan dari pihak kelurahan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana menjembatani warga dan developer? Tentunya ya, ini sangat diperlukan sekali untuk mewujudkan, merealisasikan dengan segera apa yang menjadi
hak kita bisa kita dapatkan? Ya tentunya dengan cara bermusyawarah. Saya akan ajak warga untuk berkumpul, melakukan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Nah, kata mufakat tersebutlah yang akan saya ajukan kepada developer karena lahir dari aspirasi warga. Ya, jadi nanti semua warga, semua kalangan warga, tanpa mempedulikan warga blok baru, warga blok lama, nggak ada lagi itu. Semuanya berempati, saling peduli. Ayo kita sama-sama ya meminta hak kita selaku konsumen dari mereka. Lalu apa upaya Anda untuk memajukan RT 07? Jelas. Ya, seperti yang lalu-lalu saya pernah melakukan di Jumantik ketika saya dipercayakan jadi manajer Jumantik untuk Pamulang Barat. Saya membawai 25 RW. Di situ saya memperkenalkan wilayah tempat kita tinggal RT 007 RW 06. Alhamdulillah tanggapan mereka positif, tanggapan mereka baik. Dan nantinya juga kita akan coba memperkenalkan kembali, ya memperkenalkan kembali dengan melalui kegiatan-kegiatan sosial yang ada di bawah naungan pemerintahan atau di bawah naungan kelurahan dan RW dan juga di atas aspirasi dari warga. Nanti semuanya itu akan kita gabungkan dalam satu kegiatan yang positif. Kita melibatkan ibu-ibu, melibatkan anak-anak remaja, anak-anak muda. Nah, disitulah kita lihat kalau memang positif kita fasilitasi, kalau memang negatif kita urun rembuk lagi, kita musyawarahkan ini bagaimana agar yang negatif tersebut bisa menjadi hal yang positif. Baik Bapak Ibu, itu saja singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Endang, calon ketua RT dengan nomor urut 04. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh panitia. Yang pertama, menjelaskan visi misi. Visi misi singkat saya adalah saya akan berusaha meningkatkan kerukunan serta toleransi antar warga, serta membangkitkan semangat kebersamaan seluruh warga PPR untuk kebaikan lingkungan. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana struktur organisasi bila terpilih? Saya akan melihat potensi dan kapasitas dari warga untuk tiap-tiap bidang yang saya akan buat dalam struktural, dan mengajak untuk bekerja sama demi memaksimalkan pelayanan lingkungan bagi warga. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menjembatani warga dan developer? Saya akan membangun komunikasi yang intens, baik komunikasi tertulis maupun pertemuan antara warga dengan developer, agar terwujud sinergi dan kesepahaman antara warga dengan developer. Pertanyaan yang terakhir, apa upaya Anda untuk memajukan RT 07? Untuk memajukan RT 07, saya berusaha akan membangun kesadaran warga bahwa kemajuan warga untuk berperan aktif di lingkungan adalah dasar untuk memajukan lingkungan, dan warga oleh warga untuk warga. Moto saya adalah kerja nyata, bukan sekedar kata-kata. Demikian penjelasan visi misi saya yang diberikan oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Mustaqim dari Blok H. Saya nomornya udah gak jelas juga, dan saya juga tidak mencalonkan RT juga, dan saya juga nggak mau, memang nggak mau jadi RT. Udah nggak bisa dan nggak mau pokoknya. Dan saya nggak punya misi-misi juga, nggak punya misi-misi, dan ikutin alur aja, gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.